mayoritas itu mengambil dari Kementerian Keuangan, yaitu ada dari DJT dan ada dari KPP berdasarkan objek penelitiannya. Namun untuk sumber lainnya ada juga yang mengambil dari BPS, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, dan ada juga dari Dinas Koperasi dan dari halaman internet lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Dimas. Kemudian dalam penulisan latar belakang apakah memiliki manfaat praktis ataupun teoritis? Nah, sebagian besar ini dari 6 KTTA tersebut sudah memiliki manfaat praktis maupun teoritis, jadi tidak mengawang-awang. Nah, untuk yang KTTA yang membahas tentang PP 23 tahun 2018, ini untuk manfaat praktisnya itu jika bisa disimpulkan, yakni pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat, baik terhadap bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kemudian, secara teoritis, yakni bisa menjadi sebagai bahan kajian bagi para akademisi mengenai perilaku wajib pajak, faktor yang mempengaruhi atau dampak yang ditimbulkan dari PP 23 tahun 2018. Kemudian, next. Nah, untuk KTTA yang membahas BDS ini, dari 3 KTTA ini, jika disimpulkan manfaat praktisnya yakni bagaimana pelaksanaan BDS di KPP tersebut, KPP-nya masing-masing. Kemudian, hambatan yang dialami ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, secara teoritis ini juga sama dengan sebelumnya, yakni memberi sebagai bahan kajian bagi para akademisi, baik tentang pengaruh pelaksanaan BDS, faktor-faktor penghambat, maupun kendala yang dialami dalam pelaksanaan BDS bagi kepatuhan pajak sektor UMKM. Next. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk fenomena, apakah sudah dikerucutkan sehingga rumusan masalah dirajut secara koheren sistematis? Pada dasarnya dari ke-6 KTTA yang kami ambil ini, antar paragraf pada latar belakangnya itu udah dirajut secara koheren dan sistematis. Namun ada beberapa KTTA yang nggak menuliskan fenomena terkait dengan objek yang diambil. Jadi hanya menuliskan fenomena yang umumnya aja. Di contoh KTTA 1 sampai dengan 6, semuanya udah menuliskan latar belakang dimulai dari deskripsi besar seperti informasi umum mengenai pajak dan UMKM di Indonesia, kontribusinya ke PDB, ke perekonomian Indonesia, dan ke penerimaan pajak. Lalu untuk contoh KTTA 1, 2, dan 3 mengenai PP 23, setelah itu membahas penerapan PP 46 tahun 2013 sampai dengan perubahan menjadi PP 23 tahun 2018. Baru kemudian menjelaskan pelaku UMKM di wilayah kerja KPP menjadi objek penelitian KTTA. Next slide. Untuk KTTA 4, 5, dan 6 yang membahas mengenai BDS, dari deskripsi besar mengenai UMKM dan kontribusinya tadi, mulai mengerucut ke penerapan program penyuluhan BDS tersebut untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM. Dan selanjutnya itu penjelasan mengenai programnya secara umum, serta pelaksanaan BDS di KPP tempat objek penelitian. Tapi di beberapa KTTA, misalnya contoh KTTA kedua dan ketiga, penulisnya itu kurang menjelaskan bagaimana informasi mengenai wajib pajak UMKM di daerah tersebut dan alasan kenapa penulis memilih daerah tersebut sebagai tempat objek penelitian KTTA. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Baik, next slide. Mengenai ulasan tinjauan pustaka. Yang pertama, pada seluruh sampel KTTA yang telah diulas, literatur yang dipilih memiliki kaitan erat dengan fenomena di latar belakang, judul, rumusan masalah, aktor, kebijakan, serta dampak yang diharapkan. Nah, sumber literatur yang digunakan itu antara lain berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dari website, penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi, dan KTTA, serta sumber-sumber lainnya. Literatur yang dipilih ini juga berkaitan dengan definisi pajak, UMKM, kepatuhan, pajak final, penghasilan, dan BDS untuk 3 KTTA yang berkaitan dengan BDS. Karena ke-6 KTTA ini memiliki persamaan, yaitu dalam hal kepatuhan dan terdapat materi atau teori kaitan dengan PP 23 tahun 2018, terdapat teori-teori atau literatur yang sama dari ke-6 KTTA tersebut. Di antaranya yang pertama ada teori pajak
berdasarkan atau menurut Bapak Rahmat Sumitro, kriteria kepatuhan pajak menurut PMK 74 tahun 2013 dan definisi serta kriteria UMKM menurut Undang-Undang tahun 2008, Undang-Undang nomor 20 tentang kriteria dari UMKM Kementerian Koperasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rodian Mitra. Berikutnya itu mengenai metode penelitian. Secara umum, KTTA 1-6 itu telah menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipilih. Metode penelitian yang dipilih yaitu secara umum menggunakan metode perpustakaan dan juga metode penelitian lapangan yang berupa wawancara dan juga observasi langsung. Nah, untuk metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai operator terkait dengan masalah yang diambil. Seperti misalnya di KTTA 1 yaitu dengan mewawancarai langsung di Pasar Klewer. Lalu KTTA 2 yaitu dengan mewawancarai wajib pajak UMKM di KPP Alamat Blitar dan juga akun representatifnya. Lalu yang ketiga yaitu dengan mewawancarai pegawai di KPP Alamat Blitar, begitu pula dengan KTTA 4, 5, dan 6. Namun di sini yang membedakan adalah beberapa KTTA belum menjelaskan mengenai cara atau metode dalam menganalisis data-data yang diperoleh secara spesifik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Syaril Amari. Selanjutnya, mengenai alasan tinjauan pustaka, pertanyaannya adalah apakah pilihan literatur dirangkai menjadi sebuah kerangka pikir sehingga diketahui mana teori yang paling relevan dan teori pendukung. Dari kesimpulan 6 KTTA yang sudah kami baca, itu kerangka pikir KTTA-nya pada umumnya telah dirangkai berdasarkan pilihan literatur yang dikutip dan telah mengemukakan teori yang sangat relevan dengan masalah yang diangkat. Tapi ada juga KTTA yang pilihan literaturnya itu tidak hanya sebagai teori pendukung saja, jadi tidak ada teori yang sangat relevan. Seperti KTTA pertama itu yang ditandai dengan warna biru, kerangka pikirnya dibuat kurang menyangkut teori tetapi lebih ke fenomena. Kemudian kalau di KTTA kedua itu teori utamanya ada beberapa, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, pengukuran kepatuhan WP, latar belakang penggantian PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 serta dampaknya, dan pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Kemudian di KTTA ketiga itu teori utamanya itu bisa dilihat melalui besarnya jumlah pelaku UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Kemudian dari KTTA 4 itu ada teori kepatuhan pajak, definisi kepatuhan pajak, dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dianggap sebagai teori yang paling relevan. Kemudian di KTTA kelima itu ada 3 terkait dengan UKM yang berperan besar dalam perekonomian nasional, usaha mikro yang tak kunjung naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah, kemudian ada kerjasama dari berbagai pihak perlu disinergikan agar mampu membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Sedangkan di KTTA ke-6 itu dalam kerangka pikir yang dibuat penulis itu tidak ada teori yang digunakan, jadi dasar kerangkanya itu hanya berdasarkan SE 13 tahun 2018. Selanjutnya mengenai komentar dan rekomendasi setelah kami membaca 6 KTTA tersebut, komentar kami adalah bahwa sebagian besar KTTA tidak mencantumkan fenomena yang terjadi di objek penulisan yang dipilih. Jadi rekomendasi kami itu alangkah lebih baik apabila latar belakang KTTA itu mencantumkan alasan pemilihan objek yang dapat berupa data atau pendapat ahli mengenai keadaan objek penelitian yang menjadi dasar penulis memilih objek tersebut. Kemudian yang kedua itu komentarnya adalah penulisan kerangka berpikirnya tidak begitu kuat, sehingga rekomendasi kami itu adalah supaya disusun lebih jelas dan dibuat lebih lengkap. Kemudian yang ketiga itu pilihan literatur dalam KTTA itu belum dirangkai menjadi sebuah kerangka berpikir yang dapat menunjukkan mana teori paling relevan dan hanya pendukung. Jadi rekomendasi kami itu adalah supaya kerangka berpikirnya disusun secara lebih spesifik dan eksplisit sehingga pembaca mengetahui mana yang menjadi dasar teori utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, apakah dari teman-teman lanjut ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Mohon izin Mas Rodian dan tim boleh menanggapi. Iya, silakan. Pertama sebenarnya mau ngasih saran, tapi sebelum ngasih saran, tadi kan salah satu saran dari kelompok Mas Rodian kan ini ya, teorinya kalau bisa
teori yang relevannya sama teori pendukungnya itu ditambah. Ada bentuk konkretnya nggak? Maksudnya dari tim satu ini nemu sebuah teori yang pas untuk dipakai kah? Sebelumnya udah nemuin belum? Apa teorinya gitu? Atau kan kalau tadi kan baru sekadar masukkan aja, teorinya harusnya ditambah. Berarti teori seperti apa yang kira-kira bisa ditambah atau paling pas dalam kasus-kasus pembahasan kepatuhan pajak UMKM dan ini? Ada nggak dari teman-teman? Ya, kami tampung dulu. Saya izin menjawab. Iya. Kalau dari kami, sebagian itu memang ada yang buat teorinya lengkap, tapi sebagian besar itu kan enggak. Kalau saran kami, karena dia membahas kalau untuk PP 23, dia kan membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan adanya perubahan tarif dari PP 46 ke PP 23. Nah, seharusnya itu penulisnya itu mengambil teori apa sih yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kan ada teori dari kementerian sebelumnya atau dari jurnal. Biasanya ada teori karena kebijakan pemerintah atau karena pihak wajib pajak. Biasanya itu ada faktor penyebabnya. Sedangkan di KTTA yang kami baca itu hanya sedikit yang bahas itu, dan mayoritas itu nggak bahas tentang teori-teori itu dan mengenai arti wajib pajak, dan kebanyakan tuh hanya ngambil dari undang-undang. Itu kalau saran. Oke, siap Mbak. Berarti melanjutkan benar setuju. Saya juga setuju. Memang rata-rata dari KTTA itu teorinya ngambilnya dari peraturan gitu-gitu ya. Iya, benar. Padahal ada teori konkret. Nah, salah satunya itu ini ada buat belajar bareng sama teman-teman. Saya juga baru aja nemuin. Ini namanya terkait teori of behavioral sih sebenarnya, kan teori behavioral itu banyak yang dikembangin. Salah satunya itu ada theory of mind sama reason action dan lain sebagainya, itu dikeluarkan sama, kalau nggak salah nama ahlinya itu Adzen atau siapa gitu. Itu sebenarnya bisa banget buat ini ya, apa Untuk menambah teori utama ya, teori utama dalam menganalisis kepatuhan ya, karena kan kepatuhan itu kan terkait dengan apa ya, attitude gitu kan ya, terkait dengan sikap dan perilaku masyarakat dalam memandang pajak. Ya itu aja kok. Terima kasih. Terima kasih, Suci. Terima kasih Suci. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan kelompok 1 bilang terkait tinjauan pustaka yang cara menganalisis tidak dijelaskan secara spesifik di KTTA. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana sih seharusnya cara analisis data itu dicantumkan dalam KTTA? Karena kan saya lihat di KTTA pun dicantumkan kayak dia membandingkan dengan penelitian terdahulu, kayak gitu. Itu bukan merupakan salah satu dari cara analisis data ya? Ya, izin menjawab. Terkait dengan metode penelitian, memang dari penelitian yang yang telah kami baca, memang kebanyakan memang cara menganalisis atau metode penelitiannya dijelaskan melalui perbandingan dengan penelitian terdahulu. Jadi misalnya dia penelitian dulu membandingkannya misalnya menggunakan cara menganalisis A. Nah, maka nanti si penulis akan menjelaskan cara menganalisis menurut dia di bagian tersebut, di landasan teori, di bagian kajian teori. Nah, itu kebanyakan kami membaca di bagian itu. Cuman makanya kami tadi menyatakan bahwa memang beberapa dari KTTA tidak menjelaskan, karena memang di bagian tersebut tidak kami temui secara spesifik. Memang ketika nanti misalnya teman-teman mereka dianalisis, mungkin di situ akan tergambarkan bagaimana cara menganalisis penulis. Seperti itu menurut kami. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kelompok 1 ya ini kalau nggak salah. Iya. Nah, silahkan menutup presentasinya. Ya.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih, bagus ya. Kita sudah lihat tuh tampilan dari kelompok 1. Nah, silahkan menilai di Google Form yang sudah share untuk memberikan skor sebagaimana fakta yang kalian rasakan tentunya, bukan kelompok kalian ya, di kalian secara pribadi. Ya, silahkan. Nah, sambil jalan, silahkan kelompok 2 untuk mulai memasuki arena panggung kita. Silahkan. Maka kelompok 2. Oke, sip. Izin share screen ya, Cap. Yep. Boleh langsung mulai, Cap? Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Captom dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil ulasan latar belakang dan tinjauan pustaka atas KTTA dari Saudari Umawati dengan judul Tinjauan Pengukuhan PTN Badan Hukum sebagai PKP, studi pada Universitas Gadjah Mada. Next, izin memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada saya sendiri Arin, kemudian dia, selanjutnya Made, Zana, Syara, dan yang terakhir ada Mas Yogi. Kita masuk ke analisa latar belakang. Next, apakah memiliki kaitan dengan kebijakan atau aturan yang berlaku? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat fenomenanya. Pertama, otonomi perguruan tinggi sebagai PTN Badan Hukum. Kedua, kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum sebagai institusi nirlaba. Setelah kita lihat keterkaitannya, ternyata sudah diatur secara umum dan dalam perpajakan. Pertama di UU nomor 12 tahun 2012, PP 67, dan SE 34 2017. Kemudian, fenomena kedua juga sudah diatur di UU 12 2012, UU PP 26, dan dalam pajak juga sudah diatur, yaitu next di UU KUP, kemudian ada di UU PPH, di PMK 223 dan SE 34 2017. Dari situ dapat disimpulkan bahwa fenomena sosial tersebut memiliki kaitan karena berangkat dari aturan atau kebijakan yang ada. Sehingga penulis berusaha melihat fenomena tersebut sebagai tindak lanjut dari aturan yang berlaku. Fenomena sosial yang diungkapkan diatur secara jelas pada ketentuan PTN Badan Hukum secara umum dan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, kita analisis apakah faktual, dari mana sumber atau data awalnya. Nah, dari situ kita dapat menjawab bahwa faktual karena fenomena sosial yang dicantumkan oleh penulis diambil melalui penelitian kepustakaan dengan melihat dari aturan-aturan terkait dan sumber datanya jelas yaitu dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Selanjutnya terkait manfaat penelitian, menurut Rahman, manfaat penelitian sesungguhnya berkaitan dengan tujuan penelitian. Jika tujuan spesifik dan unik, maka tentu manfaat juga spesifik. Dalam latar belakang karya tulis tugas akhir yang kami ulas, penulis mengungkapkan tujuan penelitian pada paragraf ke-6, yaitu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelakuan perpajakan, khususnya pengukuhan kena pajak atau PKP, pada PTN Badan Hukum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila tujuan ini tercapai, kami rasa ada beberapa manfaat praktis dan manfaat teoritis yang dapat diperoleh. Manfaat praktisnya diantaranya, bagi PTN Badan Hukum lain memberikan gambaran kewajiban perpajakan yang timbul sebagai konsekuensi perubahan status menjadi badan hukum. Dan bagi pembuat kebijakan, dapat memberikan informasi mengenai kendala pelaksanaan peraturan di lapangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan untuk manfaat teoritisnya, dapat menjadi referensi kajian terkait pembajakan PTN Badan Hukum, serta dapat memberikan gambaran penerapan teori pemungutan pajak Adam Smith, khususnya asas certainty dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum. Kemudian selanjutnya, tentang alur latar belakang. Apakah pengerucutan dari deskripsi besar fenomena sampai ke arah rumusan masalah dirajut dengan baik antar paragraf ke paragraf?
Untuk alur latar belakang KTTA Umawati seperti ini. Pada paragraf pertama, penulis memulai latar belakang dengan membahas pendidikan termasuk perguruan tinggi di dalamnya. Kemudian dilanjut ke paragraf kedua dengan menghubungkan bahasan pertama dengan otonom PTN Badan Hukum. Pada paragraf ketiga, Umawati memulai bahasan terkait kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum. Kemudian Umawati merajut dengan membahas kendala pelaksanaan kebijakan pada paragraf keempat dan anomali peraturan dengan realita pada paragraf kelima. Yang mana kemudian akan mengantarkan kepada tujuan penelitian di paragraf ke-6. Kesimpulannya, secara umum KTTA Umawati sudah menyampaikan latar belakangnya. Ini sudah cukup sistematis, namun ada beberapa catatan akan koherensi penyusunan paragraf antara lain. Akan lebih baik jika dalam paragraf ketiga terkait pembahasan kebijakan perpajakan itu lebih detail membahas tentang dikukuhkan PTN Badan Hukum sebagai pengusaha kena pajak yang menjadi pokok bahasan utama penelitian. Kemudian pemilihan kalimat penghubung antar paragraf dapat diperbaiki sehingga paragraf demi paragraf disusun dengan hubungan yang teratur dan bermakna secara utuh. Kemudian paragraf 2 dan 3 akan lebih baik jika definisi PTN Badan Hukum disajikan dengan mengutip salah satu pasal dalam aturan yang disebut di bawahnya, sehingga ketika membahas pendapat jelaskan sebelumnya, misalnya APBN, PPH, dan DJP, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis mengenai tinjauan pustaka. Selanjutnya, yang pertama, apakah pilihan literatur telah memiliki kaitan erat untuk fenomena di latar belakang, judul, rumusan masalah, aktor, kebijakan, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan? Ya, menurut kami, pilihan literatur yang digunakan telah berkaitan erat. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur, di antaranya ada buku, penelitian terdahulu, artikel, website resmi UGM, skrip wawancara, dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kaitan literatur dengan latar belakang. Latar belakang telah memuat P nomor 26 tahun 2015, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Christine, dan artikel yang dimuat dalam Okezon. Untuk selanjutnya, terkait dengan judul dan rumusan masalah, menurut kami, untuk pembahasan masalah, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Luki Bani Wibowo, Kasih Pajak UGM, dan menggunakan literatur lainnya sebagai referensi. Untuk aktor, menurut kami, pemilihan narasumber tepat karena memahami sisi keuangan dan perpajakan UGM. Untuk analisis kebijakan dan dampak, menurut kami, penulis menggunakan peraturan yang berkaitan secara langsung dan narasumber yang memahami kebijakan terkait. Selanjutnya, apakah pilihan literatur kurang menjelaskan proses dari pengumpulan data, instrumen, variabel, hingga cara menganalisis atau metode penelitian? Saya akan mengulas masing-masing sebelum menjawab pertanyaan. Next. Yang pertama, proses pengumpulan data. Berdasarkan KTTA, literatur yang dipilih untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam KTTA, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, di mana peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memahami dan memilih data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas penelitiannya. Selanjutnya, variabel penelitian. Berdasarkan KTTA, variabel penelitiannya adalah pengukuhan PTN Badan Hukum sebagai pengusaha kena pajak. Lanjut, cara menganalisis. Setelah mengolah dan mengumpulkan data, kemudian penulis melakukan analisa data dengan yang pertama memberikan uraian mengenai teori dan konsep, yang kedua membuat analisis mengenai gambaran PTN Badan Hukum dan kelakuan perpajakannya, yang ketiga menggunakan penelitian terdahulu, yang keempat membuat kerangka berpikir berdasarkan teori, konsep, dan penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, secara keseluruhan, menurut kelompok kami, literatur yang dipilih telah menggambarkan dan menjelaskan proses dari pengumpulan data, instrumen, variabel, serta cara menganalisis yang relevan dan saling terkait dengan penelitian.
Baik, yang terakhir mengenai apakah pilihan literatur telah dirangkai menjadi sebuah kerangka pikir sehingga diketahui mana yang paling relevan dan mana yang sekedar teori pendukung. Nah, dari KTTA yang telah dibahas tadi, sudah terangkai menjadi kerangka pikir dan dapat diketahui teori mana sebagai teori yang relevan dan teori pendukung. Pemilihan literatur dan merangkai kerangka berpikir sudah sistematis, dan atas kerangka berpikir ini mampu mengantarkan penulis melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa dalam subbab teori dan konsep pada bab 3, penulis hanya menyebutkan satu teori, yaitu teori pemungutan pajak, dan menyebutkan 3 konsep, yaitu subjek pajak, pengusaha kena pajak, dan pengenaan PPN atas jasa pendidikan. Sehingga tidak ada teori pendukung yang digunakan, melainkan teori utama saja dan konsep saja. Dalam hal ini, akan lebih baik jika penulis menggunakan teori-teori lain yang melandasi konsep yang dikemukakan oleh penulis, sehingga menimbulkan koherensi dalam penulisan ini. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami silakan kepada 2 orang penanya ataupun yang memberikan tanggapan, karena keterbatasan waktu kami silakan. Saya ada tanggapan satu. Baik, silakan Ilham. Iya, terkait dengan pengumpulan data tadi kan salah satunya melalui penelitian lapangan dengan wawancara. Nah, dia kan wawancara itu hanya menggunakan satu narasumber dari sisi UGM, kasih perpajakan. Nah, menurut kalian tuh apa cukup hanya satu itu bisa menggambarkan fenomena dalam KTTA ini secara keseluruhan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya? Karena mungkin menurut saya ini tuh kurang begitu seimbang karena dia membahas dari satu sisi saja gitu. Mungkin bisa menambah narasumber dari DJP sebagai penyimbang dari otoritas pajak gitu. Tanggapannya mohon. Ya, baik, terima kasih Ilham. Kami tampung dulu atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya atau memberikan tanggapan, disilakan. Saya izin menanggapi. Silakan Silvide. Ya baik, tadi dijelaskan bahwa dijelaskan oleh kelompok Anda bahwa KTTA telah memberikan cara menganalisis literaturnya, sudah menjelaskan tentang cara menganalisis yang digunakan oleh penulis. Nah, pada bagian mana ya penulis itu menunjukkan sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisisnya dan metode penelitiannya, karena dari yang saya baca itu belum ada penjelasan dari penulis terkait metode penelitian yang digunakan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Silvide atas pertanyaan dan tanggapannya. Kami akan berusaha menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ilham. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Di sini dalam metode penelitian lapangan kan di dalam KTTA hanya menggunakan satu objek ya. Dalam KTTA itu dijelaskan bahwa melakukan metode wawancara ini dia hanya mengambil satu objek penelitian. Tapi menurut kami di sini emang kurang cukup sih, karena seharusnya beliau ini harus membandingkannya dengan dari sisi perpajakan, misalnya dari kasih KPP atau yang berkaitan dengan kantor pajaknya. Tapi dengan satu objek ini sudah menggambarkan penelitian yang dia lakukan. Mungkin karena sudah cukup menurut si peneliti ini, makanya dia menggunakan satu objek saja. Bagaimana Ilham? Oke, terima kasih.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Silvide. Untuk cara menganalisis yang dilakukan oleh penulis memang tidak dijelaskan dalam KTTA ini, namun menurut pendapat kelompok kami dari literatur yang beliau gunakan dalam penulisan dan cara-cara penelitian, wawancara, metode kepustakaan, dari situ kita dapat menyimpulkan bagaimana dia menganalisis fenomena ini sehingga dia dapat menarik kesimpulan atas fenomena ini. Demikian, bagaimana Silvin? Baik, terima kasih atas jawabannya, tapi mungkin masukan dari saya, mungkin penulis bisa menjelaskan secara eksplisit sih bagaimana metode penelitian yang digunakan, seperti itu. Terima kasih. Baik, Silvi, terima kasih. Oke, sudah tinggal 30 detik ya, saya rasa sudah habis waktunya. Silahkan untuk kelompok 2 menutup presentasinya. Baik, Cap. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Cap. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, jangan lupa segera menilai karena observasi udah dilakukan dan real time ya. Jadi kalau kalian tunda, kalian juga akan lupa fenomena itu. Makanya di situ segera menilai kelompok 2. Nah, sambil berjalan, silakan kelompok 3 mengambil alih Zoom untuk presentasi. Izin untuk share screen, Kak. Oke. Boleh langsung dimulai ya, Kak? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berikutnya adalah kelompok 3 mengenai analisis KTTA tentang aspek pemajukan KTN atas mata uang kripto dan pengawasan di wilayah kerja KPP Maria Denpasar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Asila Yulianti, Diah Permatasari, Hak Wastra Kesuma, Sri Laksmi Wigisari, dan Suci Ramadanti. Hasil analisis kami bagi menjadi yang pertama ada pembahasan dari pendahuluan, kemudian permasalahan dari KTTA, dan berikutnya ada kajian. Pendahuluan akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama dari latar belakang. Alur lintasan latar belakang secara berurutan adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi mempengaruhi segala bidang termasuk perekonomian. Di bidang ekonomi, pengaruh teknologi adalah transaksi yang dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan dengan daring, bahkan menggunakan alat pembayaran virtual. Salah satu alat pembayaran virtual adalah mata uang kripto, cryptocurrency. Lalu yang poin, mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain memiliki kelebihan lain yang dapat meniadakan pihak ketiga untuk mengatasi masalah transaksi ganda. 6. Mata uang kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebelumnya di sini akan saya ulas. Untuk antara poin 1 sampai 3 jika dikaitkan dengan judul KTTA itu masuk karena dari fenomena umum lalu yang mengerucutkan apa itu uang kripto. Tapi di pada poin 4 dan 5 ini tidak koheren dengan poin 3. Selanjutnya ada di poin 6. Mata uang kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini masuk, menurut kami ini sangat koheren dengan judul karena dari perkembangan yang sangat pesat ini kita bisa melihat apakah ada potensi, apakah ada sangatnya terkaitan dengan uang kripto. Selanjutnya ada poin 7, kehadiran mata uang kripto di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan, yaitu mata uang kripto bukan uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan mata uang kripto untuk instrumen investasi. Masyarakat dapat jual beli mata uang kripto di marketplace. Adanya peraturan teknis pasar fisik aset kripto di bursa berjangka memperkuat keberadaan mata uang kripto. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat topik mengenai aspek pemajakan PPN dari transaksi jual beli Bitcoin melalui marketplace. Penjelasan tentang kelebihan blockchain yang ada di poin 4 dan 5 ini, seperti yang saya sebutkan tadi, itu
kurang koheren. Lalu juga dan lebih baik masuk dalam poin bab 2 daripada masuk ke dalam latar belakang. Selanjutnya pada poin 6 dan 7 ini lumayan koheren dengan poin karena tiba-tiba penulis menjelaskan tentang cryptocurrency yang bisa dijadikan instrumen investasi. Tapi ada poin 8, 9, 10, menurut kami ini lumayan koheren. Namun bahasa yang untuk menyambungkan pada setiap poin masih kurang halus. Diskusi kami menganggap penulis ingin menjelaskan bahwa mata uang kripto dapat dijadikan investasi dengan membelinya di marketplace. Dan sudah ada klarifikasi beberapa peraturan teknis tentang pasar fisik aset kripto. Pada poin 11 sangat tidak menurut kami, karena tiba-tiba penulis ingin membahas aspek pemajakan PPN dari transaksi Bitcoin di marketplace. Karena kalau misalkan si penulis ingin mengaitkan aspek pemajakan PPN atas uang kripto, di latar belakangnya dia ini tidak menyebutkan sama sekali apakah ada potensi, apakah ada unsur-unsur pemajak yang menyebutkan bahwa uang kripto itu barang tidak berwujud atau bagian mananya yang bisa dikenakan PPN. Tapi penulis ini langsung menyebutkan bahwa penulis tertarik mengangkat topik mengenai aspek pemajakan PPN. Menurut kami ini kurang koheren. Selanjutnya jika dikaitkan dengan rumus masalah, menurut kami sudah cukup dari 3 rumusan masalah yang ditulis oleh penulis jika judul KTTA. Namun saran kami, penulis seharusnya menekankan masalah terkait bagaimana bisnis yang berlangsung di marketplace. Nah, dari rumusan masalah itu bisa diketahui apakah aspek permajakan yang ada maksudnya ada aspek pemajakan apa saja yang bisa kita kenakan dari uang kripto. Kita proses bisnisnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Laksmi. Ya, selanjutnya dari kelompok kami memberikan saran atas latar belakang yang sudah disebutkan oleh Mbak Yuli. Yaitu saran yang pertama adalah latar belakang seharusnya penulis lebih mengungkapkan persinggungan cryptocurrency dengan PPN, karena di latar belakang tadi itu PPN sama sekali tidak disinggung dan hanya ada di paragraf terakhir, dan antar paragraf itu kurang koheren, sehingga agar paragraf lebih koheren, maka saran dari kelompok kami, apabila penulis sudah menjelaskan bahwa cryptocurrency mempunyai perkembangan yang pesat, maka sebaiknya tidak dilanjutkan dengan masih terdapat permasalahan. Lebih baik seperti ini, cryptocurrency mengalami perkembangan pesat, maka dari itu terdapat potensi pajak yang besar dan signifikan dalam transaksinya. Sehingga saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bla 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 seperti itu, karena tadi di latar belakang sendiri antar paragraf itu banyak yang kontra seperti itu. Kemudian next Mbak, kelompok kami sebenarnya bingung dalam memahami dan maksud dan tujuan dari penulis. Kelompok kami menginterpretasikan maksud dan tujuan penulis dalam latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, apakah sebenarnya penulis itu ingin menjelaskan tentang aspek pemajakan PPN dalam transaksi cryptocurrency? Atau yang kedua, penulis sebenarnya ingin meninjau pelaksanaan pemajakan PPN dalam transaksi cryptocurrency dalam marketplace. Karena penulis sendiri banyak sekali menggunakan kata-kata marketplace dan sebagai pasar untuk membeli cryptocurrency itu sendiri. Dan yang terakhir, apakah sebenarnya penulis itu ingin menggali potensi pajak PPN dalam cryptocurrency itu sendiri? Sedangkan penulis sangat ingin membahas PPN. Kelompok kami ini menemukan bahwa penulis lebih banyak bercerita tentang marketplace Bitcoin daripada persinggungannya dengan PPN itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Suci. Baik, terima kasih Mbak Laksmi. Selanjutnya kita juga menganalisis bagian bab 2, yaitu permasalahan di mana di bab ini menjelaskan
menampilkan data dan fakta. Nah, pertama itu penulis mencoba memberikan gambaran umum. Jadi di dalam bagian ini penulis memberikan gambaran umum terkait permasalahan KTTA-nya dengan memaparkan definisi dari beberapa istilah. Istilah yang dijelaskan itu terkait dengan mata uang kripto, sejarah lahirnya mata uang kripto, dan gambaran KPP Pratama Badung Selatan dan KPT Madya Denpasar. Nah, saran dari kelompok kami, sebenarnya pada bagian gambaran umum ini terdapat poin-poin yang perlu ditambahkan pada gambaran umum, seperti proses bisnis marketplace. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Astria dan Kak Laksmi, sepertinya penulis membahas KTTA ini ingin membahas marketplace-nya sebenarnya fokusnya. Cuma bawa unta ke tengah gurun, izinkan saya membawa pantun. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Cakep. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Musik. Kalau ku pandang kelip bintang yang jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang baik, teman-teman bisa nyalain cam lagi. Itulah ice breaking dari kelompok kami. Semoga cukup rileks ya teman-teman, bisa menyerap apa yang kami presentasikan. Dan berhubung kami kelompok terakhir, semoga ini dapat mengganjilkan dan menggenapkan pemahaman teman-teman tentang latar belakang dan tinjauan pustaka yang kita bahas. Oke teman-teman, baik, kita memulai presentasi kali ini. Sebelumnya udah kelihatan ya teman-teman? Sudah. Siap Pak, siap ini. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil ulasan atas bagian latar belakang dan tinjauan pustaka. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noviko Rosendi, nomor absen 17. Nadia Serapia Tanisna, nomor absen 21. Saya Yudiska Banuati, absen 27. Saya Karina Sari, absen 13. Saya Garelia Lutfida Mayanti, absen 5. Oke ya. Di sini yang pertama akan kami paparkan hasil ulasan atas latar belakang yang telah kami diskusikan. Yang pertama, apakah memiliki kaitan dengan kebijakan atau aturan yang berlaku? Iya, berkaitan. Penulis mengulas dan mengkaitkan model bisnis crowdfunding dengan kebijakan atau aturan yang berlaku sebagai berikut. Peraturan yang mengatur model bisnis crowdfunding di Indonesia diatur oleh Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 dan Peraturan OJK nomor 77 tahun 2018. Yang diatur hanyalah yang berbasis equity dan berbasis pinjaman atau bebas. Nah, yang donation based dan hadiah atau reward based itu tidak diatur. Tidak adanya regulasi atas pengawasan pemerintah atas yang belum diatur tersebut, maka di antara kedua crowdfunding tersebut belum ada pengawasan lebih lanjut. Yang kedua, peraturan perpajakan, belum ada aturan perpajakan yang secara khusus dan jelas mengatur layanan ini, padahal dalam proses bisnis perusahaan crowdfunding kita bisa melihat terdapat potensi pajak penghasilan. Kemudian apakah faktual benar-benar terjadi, dari mana sumber data awalnya? Nah, hasil diskusi kelompok kami, KTTA yang disusun oleh penulis benar-benar terjadi di era digital saat ini. Sumber data awalnya berasal dari internet. Penulis mengambil beberapa sampel platform yang dapat mewakili perusahaan layanan pendanaan model crowdfunding tersebut. Selanjutnya, apakah penelitian tersebut memiliki manfaat praktis dan teoritis? Nah, manfaat teoritis adalah manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut kelompok kami, manfaat teoritis dari penelitian tersebut adalah dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam menelaah aspek perpajakan yang terdapat dalam layanan pendanaan crowdfunding. Kemudian dari segi manfaat praktisnya itu secara umum
penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya pengendalian potensi perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya, apakah pengerucutan dari posisi besar fenomena sampai ke arah rumusan masalah dirakit dengan baik antar paragraf ke paragraf? Nah, menurut kelompok kami, dalam latar belakang KTTA tersebut, di bagian awal penulis telah membahas mengenai teknologi, kemudian mengerucut lagi ke teknologi keuangan, kemudian mengerucut lagi mengenai crowdfunding, kemudian sampai muncul pertanyaan besar, bagaimana sih aspek perpajakan dalam layanan pendanaan crowdfunding tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yurus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tinjauan atas literatur terhadap latar belakang, judul, rumusan masalah, aktor, kebijakan, dan juga dampak yang diharapkan. Rudha Indah sendiri telah memilih berbagai jenis literatur. Yang pertama adalah buku dan jurnal, peraturan, sumber internet, skrip wawancara, dan juga teori dari para ahli. Next. Untuk latar belakang sendiri, di sini latar belakang membahas berbagai hal. Yang pertama adalah mengenai pengertian umum tentang crowdfunding, dan yang kedua adalah kategori mengenai crowdfunding, di mana Rudha Indah memilih literatur berupa jurnal sebagai sumber utama dan peraturan OJK sebagai sumber yang digunakan untuk melengkapi sumber utama. Hal tersebut kami nilai tepat karena tidak semata-mata hanya mengambil dari peraturan, namun juga mencari dari berbagai jurnal. Selanjutnya, untuk judul dan rumusan masalah sendiri, Rudha Indah telah melakukan wawancara dengan kaum representatif dari KPPLU UPK Medan dan juga dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, dan juga dikaitkan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut juga kami anggap tepat karena narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya dan hanya menjawab sebatas yang dia ketahui, sehingga menghasilkan analisis yang tidak bias dan tidak mengawang-awang, serta analisis yang tepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, bagaimana kaitan dengan aktor, kebijakan, dan juga dampak yang diharapkan? Di sini penulis menyadari bahwa belum banyak jurnal yang membahas mengenai potensi perlakuan pajak PPh terhadap layanan crowdfunding itu sendiri. Sehingga penulis di sini banyak sekali mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dan relevan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab siapa aktor dari crowdfunding itu sendiri atau pelaku dari crowdfunding itu sendiri, dan juga apa sebenarnya kebijakan yang tepat, karena memilih sumber berupa manuskrip, wawancara, jurnal, sumber-sumber yang diolah dari internet, dan juga dari buku-buku yang ada, sehingga dapat digunakan untuk menjawab mengenai kebijakan yang tepat. Selanjutnya, mengenai dampak yang diharapkan, Rudha Indah telah melakukan wawancara dengan dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu Bapak Bayu. Hal tersebut dapat menambah insight dari Rudha Indah dalam menyusun KTTA agar stakeholder di luar DJP. Pulang dari pada hal tersebut adalah Rudha Indah telah memilih bermacam sumber yang tepat karena tidak hanya berdasar pada peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karlina. Selanjutnya, apakah pilihan literatur telah menjelaskan proses dari pengumpulan data, instrumen, variabel, hingga cara menganalisis? Metode pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Next. Kemudian, instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan juga dokumentasi dari literatur sebelumnya. Next. Nah, kemudian variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai lebih detail dan konkret yang akan membantu memusatkan pada aspek yang paling penting dari fenomena yang diteliti, yaitu berupa apakah para pihak layanan crowdfunding merupakan subjek pajak, apakah terdapat objek PPh layanan crowdfunding, apakah ada potensi PPh layanan crowdfunding, kemudian dijelaskan lebih detail lagi. Nah, teori yang digunakan ini yaitu teori dari Lambert Baher mengenai para pihak layanan crowdfunding, kemudian juga Doni Syamsiah Fadilah Akbar dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengenai konsep crowdfunding untuk pendanaan infrastruktur di Indonesia. Next. Nah, dari variabel itu tadi, variabel PPh layanan crowdfunding mulai bisa diukur, mulai bisa dicari maknanya, dihubungkan dengan fenomena yang ada. Nah, selain itu, metode penelitian yang digunakan dari peneliti, metode penelitian kualitatif. Penulis mencari makna mendalam dari potensi PPh crowdfunding berupa narasumber dan juga dokumentasi dari literatur sebelumnya. Next. Nah, kesimpulannya, literatur telah menjelaskan proses dari pengumpulan data, instrumen, variabel, hingga metode penelitian. Namun kekurangannya, di penulisan KTTA penulis menyebutkan
Belum adanya aturan perpajakan yang mengatur layanan pendanaan crowdfunding menyebabkan belum optimalnya regulasi pajak atas transaksi layanan pendanaan crowdfunding. Nah, menurut kami perlu juga mewawancari bagian peraturan perpajakan di kantor pusat untuk menggali lebih dalam lagi mengapa belum ada aturan khusus tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beryl. Baik, selanjutnya yaitu apakah pilihan literatur telah dirangkai menjadi sebuah kerangka pikir sehingga diketahui mana teori relevan dan mana teori pendukung. Next. Kerangka pikir itu suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Nah, kerangka pikir ini dibuat berdasarkan rumusan masalah. Next. Nah, ini adalah kerangka pikir yang telah disusun oleh Rudang Indah. Jadi, dia menjelaskan tentang layanan crowdfunding serta dikaitkan dengan UU PPH sehingga dapat kita ketahui subjek PPH, objek PPH, dan juga potensi PPH dari layanan pendanaan crowdfunding. Next. Berdasarkan analisis kelompok kami, tinjauan literatur yang telah dipilih oleh penulis telah dirangkai menjadi kerangka pikir yang mempermudah pembaca untuk memahami KTTA dan juga kerangka pikir tersebut telah disusun sehingga dapat diketahui mana teori relevan dan mana teori pendukung. Next. Nah, teori relevan dalam KTTA ini misalnya penjelasan terkait crowdfunding, jenis-jenisnya, dan juga proses bisnisnya, sehingga dapat kita ketahui subjek dan juga objek PPH dari layanan crowdfunding tersebut. Next. Dan juga teori pendukungnya, misalnya jenis perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia, dan juga perkembangan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, dari pemaparan kelompok kami, apakah ada yang perlu didiskusikan nih? Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin mas. Ya. Ujuk-ujuk. Undang-undang. Ini anak nulis langsung ujuk-ujuk rumusan masalah. Nggak jelas latar belakangnya. Gitu. Nah, latar belakang itu kan kalau kualitatif berangkat dari fenomena. Misalnya kalau tadi UMKM memiliki peran yang cukup dominan dalam ini. Namun dan kenyataannya hanya 4% dari total UMKM secara nasional yang terdaftar atau memiliki NPWP. Itu kayak udah baca tuh bolak-balik di Kemenkop ada datanya, di DJP ada. Hal ini juga terjadi di KPP Klaten. Ketika jumlah WP terdaftar orang pribadi non karyawan kan UMKM kan pasti itu dong. Kalau badan kan pasti wajib pembukuan kan, gitu loh. Kita ngerucutin udah tuh di situ. Ini fenomena inilah yang samar-samar perlu untuk diketahui sebenarnya apa hubungan antara tarif 0,5% dengan gairah membayar tingkat kepatuhan. Misalnya fokusnya ke situ. Terus sebaliknya, bagaimana peran DJP dalam meningkatkan kepatuhan, jadi pengawasan. Bagaimana peran DJP memperluas basis data, berarti extend. Kita udah ngasih clue di situ, baru rumusan masalah. Berdasarkan paparan di atas, latar belakang, dan data-data yang sudah diketahui, maka penulis memilih judul atau memilih tema dengan rumusan masalah sebagai berikut 1, 2, 3. Tujuannya ya 1, 2, 3 sama dong. Manfaatnya bisa dicah tadi teoritis, manfaat praktis. Itu ujianmu nanti. Ujian UTS-mu itu nanti. Jadi kamu udah harus siap. Tapi ada kabar gembiranya nih, seperti yang Cap udah duga ya kan. Baik nih, kalau yang gue yang sekarang ini baiknya dalam arti bukan baik memanjakan ya, tapi memberikan pencerahan sesuatu situasi sesuai pandemi hari ini ya. Nanti kirim sih WA-nya lebih detail. Tapi intinya yang salah satu menariknya itu adalah topiknya dibebasin. Bayang nggak sih kamu bisa nulis tentang hal yang di luar pajak berarti kalau topik dibebaskan.
misalnya bisa nulis tentang perubahan pola belajar mahasiswa D3AP 2019 sebelum dan setelah masa pandemi, pola belanja kuota, perubahan pola belanja kuota, atau kamu mengamati sekitar kamu, atau topik-topik yang sudah ada di dunia maya bisa kamu rangkum. Itu menarik banget. Nah, cuman ngumpulinnya kalau nggak salah tanggal 23. Itu ujianmu tuh tanggal 23 tuh ngumpulin hari Rabu. Hari Senin. Nah, soalnya itu katanya tanggal 16 sudah bisa kamu download. Ya, jadi nanti lihat aja pengumuman di BAK, saya nggak tahu persis ya pengumumannya, linknya di mana, mau ngomong lebih tahu. Nah, itu lebih kurang. Nah, saya kayak berpesan dulu anak yang ajar ya, jangan sampai tidak mengerucutkan kepada teori kalau kamu kualitatif. Ya, ketika kamu menulis tentang pola belajar mahasiswa dari sebelum pandemi dan pandemi, maka di ujungnya sebelum rumusan masalah kamu tulis sesuai dengan pendapat Profesor Anu, misalnya gitu. Pandemi telah mengakibatkan manusia melakukan adaptasi. Profesor A 2000 berapa, 19 berapa. Kalau kutipan langsung berarti ada halamannya. Kamu nggak merubah satu huruf pun, termasuk tidak merubah bahasa aslinya. Baru setelah itu kamu bunyikan ke penutup latar belakang, terus rumusan masalah. Itu aja. Kamu buta. Kenapa kayak begitu dorong ke Dosko? Karena seluruh dosen Penelsos tidak semua latar belakangnya pajak. Tidak semua latar belakangnya manusia-manusia lapangan seperti CAP. Bisa nilainya hancur, nggak karuan, karena dia misalnya dosen akuntansi, ngajar kelas lain ya. Anak ini nulis tentang analisa atau tinjauan pola perilaku belajar mahasiswa PKN STAN di masa pandemi. Ini nulis apa ini? Dia kan ngasih lihat dulu teori yang masih ya, dia orangnya kuantitatif. Hancur nih orang nih, langsung gitu. Makanya CAP dorong, karena CAP tahu kamu ya dorong ke situ. Nah kalau yang kuanti itu mulailah dari teori. Maka sesuai profesor ini orang belajar dengan begini. Profesor Anu orang belajar dengan begini. Baru di belakangnya data. Dari data yang ditemukan pola belajar begini-begini. Jadi tulis tentang rumusan masalah. Apakah pengaruh lamanya belajar? Apakah pengaruh lamanya belajar kelompok secara Zoom mempengaruhi tingkat pengaruh hubungan kuantitatif itu pertanyaannya nggak jauh dari itu. Tapi kalau udah bagaimana, apa, mengapa, itu udah kualitatif. Ciri-cirinya gitu. Dengan latar belakang dimulai dari fenomena. Kalau kuantitatif latar belakang dimulai dari teori. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk briefnya? Nah, untuk yang isi dari konten yang kalian udah tulis ya, bagus nih sebenarnya. Kalian udah apa namanya? Cuman ada kelompok memang tadi ada molor ya menyelesaikan presentasinya. Ya. Mungkin apa namanya banyak yang mau disampaikan. Nggak apa-apa. Terus kemudian ada juga tadi yang menyampaikan tentang cryptocurrency dari pihak oponen itu yang audiens ya. Kelihatan gagal fokus ya pada saat cryptocurrency. Nah, itu bagus masukannya. Kemudian untuk mengerucutkan KTTA UMKM tadi saya salut tuh ya, memilih dari yang memiliki kesamaan, kemudian mempersandingkan dan mempertandingkan ya antara KTTA itu bagus sekali, saya suka caranya seperti itu, runut ya, dan overall sih saya bilang bagus ya, tinggal kepada penilaian pribadi masing-masing ya, CAP nggak bisa intervensi. Oke, nah sekarang mau tanya apa sebelum penerbangan etape dari semuanya 7 kita
selesai, silakan mau bertanya silakan. Mohon izin sharing sedikit boleh? Gini, sebenarnya terkait dengan ini sih KTTA. Kemarin pengarahan gitu kan, kayaknya saya dapatnya itu nangkepnya itu poinnya segala sesuatu itu harus berdasarkan data ya kan. Nah, saya dapat tema gitu ya, kepikiran tema menganalisis sebuah tadi behavioral. Kenapa tadi tim satu saya kasih masuk karena saya lagi baca teori itu tentang behavioral wajib pajak. Nah itu kan pokoknya terakhir itu saya menganalisis kayaknya metode penelitiannya studi literatur cukup. Saya tuh kayak pengen mencoba menyusun variabel-variabel apa saja sih yang mempengaruhi wajib pajak itu membuat keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan insentif. Ya kalau begitu berarti kan studi literatur doang nih Cap. Kayaknya wawancara juga paling untuk bentuknya konfirmasi aja gitu, konfirmasi pemahaman dari kalau kayak gitu nggak apa-apa kan Cap. Jadi nggak banyak data yang saya butuhkan sebenarnya. Cuma paling data yang saya butuhin itu cuma jumlah berapa pengguna insentif dari berapa jumlah WP buat apa gitu, paling itu doang. Itu nggak apa-apa kan ya Cap. Kalau KTTA itu nggak harus semua serba data kan bahasnya. Tapi kalau dari yang anak reguler kemarin udah mulai 2 kali saya bimbingan sama mereka secara Zoom ya, malam biasanya jam 21 sana pulang kuliah. Nah yang mereka dapatkan, mereka tangkap dari hasil pengarahan pertama, outline belum beres juga sampai hari ini ya, benar ya. Ada udah setahun yang lalu di bulan ini terus setahun Cap diajak rapat PR untuk bikin KTTA. Nanti kalau Cap punya draftnya Cap bagi deh. Nanti jadinya kayak apa PR-nya kita nggak tahu. Itu Cap ngomongin sawit bolak-balik sampai jadi minyak goreng deh intinya saking capeknya. Tapi nampaknya nggak ngerti orang-orang yang ada di kampus PKN STAN ini yang non teknis ya, artinya orang BPPK asli gitu. Kayaknya ngebayang sawit tuh kayak apa, hutannya kayak gimana, ganasnya orang-orang sawit tuh gimana, kayaknya nggak paham tuh ceritain sampai capek deh. Sampai setahun belum jadi loh per itu bolak-balik. Akhirnya belum ya. Jadi berdebat masalah daftar pustaka segala. Saya bilang udah daftar pustaka pakai aja yang ada di Word. Anak-anak lu mau pilih Harvard, APA, Chicago, terserah tinggal klik. Nanti bentuk sendiri di belakang. Bahas kayak gitu, bertele-tele, astagfirullahaladzim, Pak. Nggak bahas tentang kerangka pikir yang ideal tuh gimana, teori yang ideal tuh gimana. Gue juga udah ngomong. Jadi itu ya, akhirnya udahlah. Saya bilang pakai anak-anak bimbinganku, anak-anak Penasus harus punya sikap. Nah yang kedua, saya udah dorong anak-anak bertanya ketika pengarahan. Boleh nggak studi literatur karena masa pandemi? Ternyata boleh kan? Jawaban kuncinya mungkin kalau salah, silahkan dikoreksi. Sepanjang disetujui dosbing. Benar nggak ada kata-kata gitu? Berarti dosbing adalah setengah dewa. Ya kalau kamu nggak deket sama dosbing kamu nggak bisa deketin sama orang berpengaruh dengan dosbing itu. Sudah kamu blonyo, bahasa Bataknya itu blonyo. Kamu harus dekat dengan orang-orang yang berpengaruh, kepada Kajur, kepada Kaprodi. Nggak harus orang yang jabat kan, seperti itu. Nah, tahu orang tuh pemimpin tuh ada karismanya, susah ya kan, karismanya kenceng ya, dia juga siapa dia langsung gitu. Itu kamu harus kenal sama orang punya karisma itu. Terus makanya dengan demikian kembali ke data. Kalau kamu sudah studinya literatur, modalnya terbesar adalah mengumpulkan literatur. Dari sekarang, misalnya kamu nulis tema gelondongannya
UMKM ngambil insentif gitu ya, misalnya tadi kamu sebutin kan barusan, berarti kamu harus membreakdown UMKM menurut para ahli itu apa. Nggak ada kamu ketik UMKM menurut para ahli, nggak bakal ketemu Suci. Kamu ketik SES, Small Medium Enterprise, yang dikenal di literatur dunia. Jawabannya apa? Cap udah tahu anak Cap nulis seperti itu disertasi Cap. Tidak ada kata sepakat dari para ahli mendefinisikan SMS karena parameternya macam-macam. Menurut Kemenkop beda, menurut DJP beda, menurut Bekraf, kalau masih ada Bekraf kan udah bubar, beda. Nah, nggak apa-apa tulis persandingan definisi itu menurut nah kan disimpulkan ciri-ciri seperti ini yang ditentukan oleh dalam aturan DJP. Nah, baru UMKM adalah itu. Insentif apa tuh definisinya? Waduh, 20-30 ahli tuh ngomong insentif. Kalau kamu dengar PN sama Cap kan pernah belajar insentif. Nah, itu salah satu yang Cap taruh karena definisinya paling logical, fleksibel, simple. Tuh. Terus yang UMKM ini insentif. Nah, Suci mau ngambil mana? Pengawasan pengambilan. Ya, berarti KPP objeknya. Kalau kamu udah ngomong pengawasan itu, kalau nggak kamu bunyikan di pembatasan fokus dosen penilaimu, loh kok kamu ngomong pengawasan? Gak ada informannya, kepala kantor, AR, kasih, gitu. Kunci makanya di dalam kurung. Studi literatur penggunaan insentif pajak. Orang udah terkunci, wah nih anak literatur. Orang itu yang pertama nanti nilai Suci gampang. Jadi udah selesai nih, dia langsung buka di daftar pustakanya. Brek. Loh, daftar pustakamu nyaman 30. Harusnya ya 50 sampai 100. Bisa 50 sampai 70. Dan nggak cuma tautan internet. Tapi jurnal, buku. Gitu. Nah, kalau kamu nulisnya pengawasan, studi pengawasan, maka kamu harus membunyikan kepala seksi di mana, KPP apa. Dari sekarang Suci udah mulai ngebangun hubungan dengan informan. Itu Suci. Jadi kalau literatur jangan nanggung-nanggung, dari sekarang udah mulai nabung, masukin dalam folder. Pecah. Folder misalnya ini jurnal, buku, tautan internet, laporan keuangan atau laporan tahunan Kementerian Kemenkop misalnya, laporan tahunan DJP kan suka ada bunyi-bunyi UMKM dan lain-lain yang sifatnya belum terdefinisi dengan bagus. Kalau kamu nanti pening kepalanya, literatur loh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, jadi kan sudah semua atau kakak kelas kamu yang posisinya dia memang jadi pelaku dari apa yang sedang kamu tulis. Itu penting. Ya kalau enggak ya susah kamu membunyikannya gitu kan, suasananya nggak kamu rasakan. Even tidak observasi langsung, tapi dia berwawancara dan menyerahkan datanya dalam bentuk tertulis, itu udah observasi tidak langsung lah. Tidak langsung tatap muka, tapi itu udah sebuah observasi melalui wawancara dengan alat sesuai Saunders kan, mediated internet. Nah, kita bangun itu. Nah, sekarang fokus saja ke panel SOS. Jadi kamu udah harus menyiapkan latar belakang apa segala macam, formatnya nanti ngikutin di dalam ujian. Tapi tadi udah langsung kan minggu lalu udah pernah bilang kan, tinggal copas aja kan kamu
dari sekarang udah siapin itu, jadi kamu bisa konsentrasi ke mata kuliah yang lain. Oke ya, saya rasa itu aja cukup ya. Semua tetap happy, seneng, antusias menyelesaikan studi ini yang udah tinggal sebentar lagi masuk ke semester 6. Mudah-mudahan kita ya bubarlah COVID-nya gitu aja udah. Mau gimana lagi, kita bisa temu walaupun tentu dengan pembatasan-pembatasan dari lembaga ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, silahkan pimpin doa. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sukses ya, selamat memasuki ibadah minggu-minggu UTS. Satu aja yang perlu Cap ingatkan berkali-kali ya, untuk mandi ya, dan tetap fresh ya. Nah, dengan itu, dengan jiwa yang ada fisiknya fresh, jiwa kita juga segar, dan kita menjadi arah, dan kita percaya diri pada diri kita ya kan, yang kita menghargai